Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kehidupan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya melalui firman-Mu membawa kami ke dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memimpin kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kehidupan di atas dan di bawah matahari. Temanya kehidupan di atas dan di bawah matahari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Engkau telah percayakan hamba untuk menyampaikan firman-Mu, urapin oleh kuat kuasa-Mu, kuduskan lidah bibir mulut hamba-Mu, dan apa yang kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kami dan memberkati hidup kami dengan damai sejahtera, sukacita yang dari surga adanya. Terima kasih Tuhan, berkatin hati kami, pikiran kami Engkau buka, dan Engkau berkatin menjadi remah buat kehidupan kami semua Tuhan dengan firman yang kami terima ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Temanya adalah kehidupan di atas dan di bawah matahari. Ketika kita tidak menikmati kehidupan yang berkelimpahan dan merasa hidup penuh kekurangan, dan tubuh jasmani kita penuh dengan bermacam-macam keluhan dan kekurangan. Kita merasa seolah-olah kehidupan kita penuh kerja keras dan dengan hidup penuh dengan bermacam-macam tantangan demi tantangan.
Dalam hati kita terasa kehidupan kita tidak berarti dan kosong. Kita akan merasa seperti seorang yang menjaring angin. Seperti seorang menjaring angin. Saya rasa tidak ada satupun manusia yang bisa menjaring angin. Masuk angin bisa di dalam tubuhnya, dikerikkan, akan keluar anginnya merah-merah. Tetapi menjaring angin tidak ada satupun manusia yang dapat menjaring angin. Tampak seolah-olah apapun yang kita lakukan tidak berarti dan sia-sia. Alkitab menyebutkan kehidupan ini adalah kehidupan yang ada di bawah matahari, yang penuh kesia-siaan dan seperti penjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerit payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan tidak ada keuntungan di bawah matahari kalau kita tidak mempunyai Tuhan Yesus yang mengasihi diri kita dan keluarga kita. Tidak ada keuntungan di bawah matahari seperti orang menjaring angin dan hidup dengan sia-sia. Orang yang menjalani kehidupan di bawah matahari mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, mengingat akan Tuhan atau melupakan Tuhan, dan memusat dirinya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang ada di hidupannya atau tidak. Tetapi jika pemikiran kita bersifat duniawi, melakukan segala sesuatu untuk tujuannya hanya untuk memuaskan kedagingan kita saja selama kita hidup di bumi ini, akhirnya kita menyadari bahwa kehidupan kita mengalami depresi dan tidak kepuasan, bahwa kehidupan kita di bawah matahari hanya penuh keputusasaan dan kesia-siaan. Karena itu Tuhan memberi waktu di dunia ini yang disebut kronos kepada semua orang, yang kaya, miskin, yang pintar, dan yang bodoh, semua sama 24 jam dalam satu hari. Tuhan itu maha adil. Dia memberi waktu adalah waktu kronos pada semua orang. Jadi tidak ada dilebihin, tidak ada yang dikurangin. Orang kaya mungkin lebih 5 menit, 1 jam. Mungkin orang miskin kurang 2 menit. Tidak semuanya, mau miskin, mau kaya, mau pintar, mau bodoh, semua satu hari waktunya kronosnya ada 24 jam. Tetapi ada waktu Tuhan yang disebut kairos. Kairos adalah waktu Tuhan. Diberikan pada orang yang bisa mengambil kesempatan yang ada. Jika tidak akan terlambat dan hilang kairos itu. Karena waktu Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena itu waktu Tuhan memberi kairosnya, waktu Tuhan, kita harus fokus kepada Dia, intim kepada Dia, dan hidup selalu bergaul dengan Dia, sehingga kita tahu waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Jika tidak, waktu Tuhan itu akan hilang lenyap di dalam hidup kita. Kesempatan hilang, berkat hilang, mujizat hilang, dan segala hal yang baik hilang. Karena apa? Waktu Tuhan tidak ada di dalam diri kita karena kita lalai dengan kairosnya Tuhan. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Yang ayat 2-nya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab itu tidak demikian jika kita menjalani kehidupan kita di atas matahari. Karena pemikiran-pemikiran diri kita tertuju ke sorga, dan kita disibukkan dengan perkara-perkara sorgawi bersama Kristus Yesus. Karena kehidupan kita bukan, mikirannya kita bukan hanya hidup di bawah matahari, tapi kehidupan di atas matahari adalah kita memikirkan kerajaan Allah. Karena itu jika kita berdoa
jangan selalu meminta karunia-karunia untuk melakukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Memang permulaan karunia itu membuat semuanya sukses kelihatannya, tetapi akhirnya gagal total seperti Raja Salomo. Dia meminta sama Tuhan karunia, tetapi dia lupa untuk meminta karakter takut akan Tuhan, sehingga hidupnya selalu berkenan pada Tuhan. Karena itu sebagai anak Tuhan, kalau kita berdoa, kita meminta karunia, minta juga karakter takut akan Tuhan, sehingga hidup kita selalu berkenan dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita di hidup kita tidak seperti Raja Salomo, dia meninggalkan semua yang baik dari Tuhan. Dia memikirkan kedagingannya, mempunyai istri 7.700 orang dan punya gundik 300 orang. Inilah Salomo, dan akhirnya dia lupa akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Karena karunia dia minta, tapi karakternya tidak dia minta yang baik, karakter takut akan Tuhan. Karena kita hidup untuknya, karena kita tahu segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hidup kita diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jika kita hidup untuk kemuliaan-Nya, kehidupan kita memiliki arti dan memiliki tujuan yang baru, yaitu untuk maksud dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan melalui diri kita. Karena kita diciptakan oleh Dia dan diri kita pun untuk memuliakan Dia yang pencipta kita. Firman Tuhan mengatakan di Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya katakan lagi, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kata di dalam Dia, dalam bahasa Yunaninya berarti ikat menjadi satu dalam Kristus. Itulah satu kebahagiaan kalau kita di dalam Dia atau diikat menjadi satu dalam Kristus. Kita akan menjadi segala sesuatunya semuanya indah. Segala sesuatu diikat menjadi satu. Dan itulah sebabnya mengapa jika Yesus adalah sosok yang utama dalam kehidupan kita, kita akan memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu yang bersifat rohani dan juga segala sesuatu yang bersifat jasmani, sesuai untuk kebutuhan hidup kita yang sehari-hari. Karena kita diberkatinya, pikiran kita akan diikat menjadi satu. Harapan dan harapan, impian dan impian, kita akan diikat menjadi satu. Keluarga kita akan diikat menjadi satu oleh tali kasih-Nya. Sehingga ada damai sejahtera, kita pun dengan damai sejahtera kita. Sukacita yang dari sorga, sehingga kita dapat menikmati sorga di bumi dan menikmati hidup di atas matahari. Kehidupan kita tidak akan kosong, namun penuh kebaikan Tuhan. Karena Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan ada di dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah ada kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dijalani di atas matahari atau hidup di dalam surga. Dan bahkan kita akan memiliki kehidupan yang jauh dan luar biasa lagi di surga bersama Tuhan Yesus. Jika Yesus hidup di dalam hidup kita, sok-sok utama dalam kehidupan kita, kita akan memiliki segala sesuatunya yang dunia tidak dapat berikan kepada kita. Apakah itu? Di Roma 14 ayat 17 mengatakan kian, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya ini perkara dunia. Dari dunia
makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di sini kita lihat bahwa kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan diri kita. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini semua dari sorga. Dunia tidak bisa memberikan 3 hal ini dalam hidup kita. Karena ini hidup di bawah matahari tidak akan mendapatkan kalau kita tidak punya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Aku datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud ini bukanlah kekayaan dunia, tetapi kelimpahan kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dari sorga, dibawa dari Tuhan Yesus dari sorga untuk kepada anak-anaknya yang takut akan Dia. Inilah kelimpahan kebenaran yang memberikan hidup kita, damai sejahtera, sukacita yang dari sorga yang dunia tidak bisa memberi kepada kehidupan kita. Inilah kehidupan kita di atas matahari, yaitu hidup bersama Yesus. Hidup kita diikat menjadi satu dengan segala kelimpahannya dan kemurahannya dan kehidupannya yang kekal. Sehingga kita menikmati sorga di bumi yang diturunkan oleh Tuhan Yesus pada kita. Jika kita hidup kita selalu berkenan kepadanya, kita menikmati sorga di bumi. Kelimpahan bukan hanya bicara kekayaan jasmani. Sekali lagi saya katakan, kelimpahan bukan hanya bicara kekayaan jasmani, tetapi bicara tentang diri kita kaya dengan berkarakter seperti Yesus, berkarakter seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak bicara banyaknya, kuantitasnya, tetapi bicara kualitas atau mutunya atas diri kita. Apa artinya di gereja banyak jemaat tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dia tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah menjalankan firman Tuhan. Banyak orang di gereja, ratusan, mungkin ribuan, tetapi tidak pernah menjalankan firman Tuhan. Lebih baik sedikit tetapi semua hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dikarenakan mereka menjalankan firman Tuhan dengan hidup benar dan hidup berkenan pada Tuhan. Apakah kita hidup di dunia ini tidak boleh berkelimpahan, kaya dan sukses? Itu boleh-boleh saja. Kita berkelimpahan, kaya dan sukses. Tuhan tidak melarangnya. Tetapi kekayaan dan kesuksesan kita harus gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Biar melalui diri kita, melalui keluarga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dengan kekayaan dan kesuksesan yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi jika kehidupan kita di bawah matahari tanpa Tuhan Yesus, kita hanya mendapatkan banyak persoalan demi persoalan. Sekali lagi saya katakan, tetapi jika kehidupan kita di bawah matahari tanpa Tuhan Yesus, kita hanya mendapatkan banyak persoalan demi persoalan. Hidup yang sia-sia, hidup seperti orang menjaring angin. Karena ada kuasa dari si iblis yang selalu ingin mencuri, membunuh, dan binasakan setiap umat manusia atau umat Tuhan. Iblis dikatakan tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa itu pencuri? Pencuri adalah iblis. Iblis yang ingin menyusahkan hidup anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Dicuri. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah damai dan sukacita yang ada di diri kita. Sehingga kehidupan kita seperti bukan di atas matahari atau kehidupan sorga di bumi, tetapi kita hidup di bawah matahari. Apa saja yang dicuri?
yang dicuri, damai sejahtera, sukacita yang ada di diri kita. Sehingga di hidup kita dan keluarga kita tidak ada lagi damai sejahtera, sukacita. Dan hari demi hari rumah tangga kita penuh dengan kacau balau, keributan, tidak ada damai sejahtera, sukacita lagi, karena semua dicuri sama iblis. Dan dikatakan lagi, dia akan bukan saja mencuri, tapi dia akan membunuh. Apa yang dibunuh? Karakter Yesus yang ada di diri kita, yaitu 9 sifat buah roh. Buah roh yang ada dalam diri kita. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23 bisa baca di rumah. Buah roh adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, lemah lembut, sabar, kemurahan, dan semua penguasai diri itu ada di dalam diri kita. Tapi waktu kita dibunuh, semua hilang sifat buah roh itu. Sehingga kita pemarah dan juga jahat, kejam, dan juga tidak berkenan pada Tuhan. Dan yang ketiga, dibinasakan. Apa yang ada di diri kita dibinasakan. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Tubuh kita dibinasakan oleh iblis dengan segala macam-macam penyakit, dengan segala perbuatan dosa. Perbuatan dosa akan kita lakukan sehari-hari di dunia ini karena kita hidup dalam kedagingan. Tubuh adalah sifat kedagingan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jiwa kita. Jiwa kita dibuat sakit, yaitu sebuah stres, takut, khawatir, cemas, bimbang, kehilangan semangat hidup, dan juga dibuat ketawa sendiri alias gila atau edan. Itulah iblis jahatnya. Dia membinasakan tubuh kita dan membinasakan jiwa kita. Yang terakhir, roh kita. Kita tidak dapat lagi berhubungan dengan roh Tuhan, sehingga diri kita tidak dapat lagi berhubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa mendengar firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, sehingga kita tidak bisa melakukan yang baik, menyebut nama Tuhan lagi, dan tidak berhubungan dengan Tuhan karena roh kita dibinasakan oleh iblis. Apa akibatnya jika diri kita dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis? Kita tidak akan dapat lagi menikmati sorga di bumi, karena iblis sudah mengambilnya dan merebutnya dari kehidupan kita. Akhirnya kita hidup di bawah matahari, bukan menikmati sorga di bumi, tetapi kehidupan kita di bawah matahari yang penuh dengan kesia-siaan dan juga seperti orang menjaring angin. Maka firman Tuhan di Matius 6 ayat 10 mengatakan demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus pada doa di bukit mengatakan, doa Bapa kami maksud saya, marilah kita selalu berdoa seperti Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita mengharap bumi dipenuhi seperti di sorga, khususnya di keluarga kita. Kita ada sorga di dalam keluarga kita. Marilah kita selalu berdoa dan memohon pada Tuhan Yesus agar sorga yang di atas matahari dapat diturunkan kepada kita yang tinggal di bawah matahari, sehingga kita hidup berkenan pada Tuhan dan hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam keluarga kita, sehingga hidup kita bukan di bawah matahari sifatnya, tetapi kita punya sorga yang ada di dalam keluarga kita. Sorga turun di keluarga kita, dan sehingga kita mendapatkan sorga yang dari di atas matahari ada di dalam kehidupan keluarga kita. Sekian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk yang baik Kau berikan pada kami. Kami ucap syukur, kami dapat teguran mengenai firman-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu kami mengerti bahwa hidup kami harus memikirkan bukan yang di bawah matahari, tetapi kami memikirkan
hidup di atas matahari, yaitu di sorga. Karena hidup kami kalau di bawah matahari semuanya sia-sia Tuhan. Kami seperti orang menjaring ke angin. Apa yang kami punya akan kami tinggalkan. Dan kami akan naik ke sorga dan tinggal di rumah Bapa di sorga. Sehingga kami nikmatin hidup di atas matahari, yaitu di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkatin anak-anakmu. Semua persoalan mereka, Engkau tahu, kehidupan mereka, Engkau tahu, pergumulan mereka, Engkau tahu, dan Engkau berkatin semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari pagi ini kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Bila mana Engkau telah mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di bumi ini hanya sementara. Dan suatu saat kehidupan kami rindu untuk menuju kekekalan, yaitu di tempat langit baru dan bumi baru. Itulah kerinduan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus pagi ini hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.